Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 3 subtema 2 di tema 1 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Kemudian dilanjutkan dengan materi kedua, menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3 materi ini akan kita bahas pada video kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama sesuai yang ada tadi ya di cover di bagian depan adalah karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Materi ini bermuatan ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di dalam suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, ini pengertian dari peta yang sering kita lihat di kelas-kelas ya, yang terpajang berwarna biru di dinding-dinding kelas. Nah, peta terdapat 2 macam. Yang pertama peta umum, peta khusus yang kedua. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Peta umum dibedakan menjadi peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Nah, ini pengertian dari peta umum. Jadi kalau kita melihat ada gambar peta isinya tentang peta dunia, maka berisi tentang semua benua yang ada di dunia ini. Nah, ini contoh dari peta umum. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya peta geologi, peta penggunaan lahan, peta kepadatan penduduk, peta persebaran penduduk, dan lain-lain. Dan ini contohnya banyak ya. Jadi kalau ada peta khusus berarti dia mengkhususkan hal-hal yang ingin digambarkan. Ada persebaran penduduk juga ada persebaran agama juga ada di suatu wilayah. Nah, ini contoh dari peta khusus yang dapat kita lihat ya. Namun peta khusus ini jarang sekali ketika kamu berada di kelas kamu melihat peta khusus, melainkan adanya di dalam buku. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Teks percakapan termasuk dalam kategori teks lisan. Jadi kalau ada teks lisan maka disebut dengan teks percakapan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama adalah mendengarkan teks secara keseluruhan. Jadi kalau teksnya itu dibacakan oleh teman kamu atau guru kamu dalam bentuk percakapan, maka syarat utamanya adalah kamu harus mendengarkan teks tersebut secara keseluruhan dan seksama. Lalu yang kedua adalah mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Jadi sambil mendengarkan, sambil kamu juga mencatat hal-hal penting yang kamu sekiranya kamu dengar dan itu merupakan informasi yang ada dalam teks percakapan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menentukan topik teks percakapan. Nah, ceritanya tentang apa nih yang kamu dengarkan, yang kamu catat di buku tulis kamu tentang topik yang sedang diperbincangkan dalam teks tersebut. Lalu yang keempat adalah menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Jadi topiknya sudah kamu catat, kemudian informasi pentingnya kamu sudah catat, maka kamu tentukan kalimat utamanya apa dari teks percakapan yang sedang kamu dengarkan.
Yang terakhir adalah menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Jadi kalau sudah dapat menentukan, ya kamu dapat menentukan kembali ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama. Jadi ketika kamu sudah mencatatnya, kalimat utamanya kamu tentukan kembali yang terkandung dalam kalimat utama tersebut. 5 hal ini harus kamu perhatikan tahap demi tahapnya dengan seksama, dengan tertib, sehingga kamu dapat menentukan, dapat menunjukkan ya ide pokok yang ada pada teks percakapan tersebut. Gimana? Mudah ya? Mudah-mudahan kamu dapat dan bisa menentukan ide pokok dari teks percakapan tersebut. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini materi yang terakhir dan sekaligus materi yang bermuatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut, keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia antara lain dari suku, budaya, dan agama. Ini 3 hal contohnya, walaupun masih banyak lagi keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Jadi nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa kita dari Pancasila ini tercermin dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila di sini bisa kita perhatikan ya. Bisa kita lihat, yang pertama adalah sila pertama. Sila pertama, sila yang berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat pada Tuhannya. Nilai luhurnya di sini diberikan contoh 2 dari masing-masing sila, bahwa nilai luhur dari sila pertama adalah keyakinan terhadap adanya Tuhan. Kemudian yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama. Karena bangsa kita bangsa yang meyakini dan mensetujui ya, ada 6 agama yang disahkan oleh negara kita, maka kita harus menghormati antar pemeluk agama. Kemudian yang kedua, sila dari Pancasila yang merupakan sila yang berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Sila kedua ini terkandung nilai luhur yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Kemudian yang kedua, menjunjung nilai kemanusiaan terhadap sesama. Jadi 2 ini adalah contoh nilai luhur yang terkandung pada sila kedua. Lanjut pada sila ketiga, yaitu sila yang berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Sila ini mengandung nilai luhur yang di dalamnya 1. Pertama adalah menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang kedua adalah pengakuan terhadap keragaman suku. Jadi keragaman suku yang ada di Indonesia yang banyak, tidak lebih karena banyaknya sekali, maka kita mengakui keragaman tersebut sebagai upaya, sebagai pengakuan bahwa negara ini memang memiliki keragaman suku yang banyak. Sila keempat, sila yang berhubungan dengan perilaku kita sebagai untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Sila ini memiliki nilai luhur kalau kita perhatikan. 1. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Ini penting nih. Jadi kalau kita kamu suatu saat menjadi pejabat negara, yang harus kamu perhatikan adalah bahwa kedaulatan negara ini, negara Indonesia ada di tangan rakyat. Kemudian kedua adalah manusia mempunyai kedudukan, hak yang sama. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah mengutamakan musyawarah. Jadi setiap ada permasalahan yang ada,
baik di lingkungan kita maupun di keluarga kita, maka usahakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah. Kemudian yang kelima, sila yang terakhir adalah sila yang berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Contoh nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, dua hal ini adalah contoh nilai luhur yang terkandung pada sila kelima. Dari sini, dari awal sila pertama sampai dengan sila kelima, begitu dengan nilai luhur yang terkandung di dalamnya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan, menerapkan hal-hal yang ada pada nilai-nilai luhur yang ada pada Pancasila. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat mengamalkannya ya. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir dari materi 1 sampai dengan materi 3, silakan kamu jawab soal latihan berikut. Terdiri dari 4 soal, di mana soal ini adalah soal yang diambil dari video kita kali ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Demikianlah pembahasan kita pada video kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.